3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Sehat-sehat semua kan? Amin. Aku harap my dearisti tetap enjoy dan happy dalam melakukan aktivitasnya, aktivitas apapun itu. Kita lanjutkan novelku Aku Si Pelakor bagian ke-26. Kalau gini aku akan sakau terus aja deh, kata Rio tertawa saat sarapan pagi. Oh silakan, gak apa-apa. Aku akan beli bubuk cabe buat lumurin tanganku. Gimana? Sarah menjawab dengan kalem yang membuat Rio tertawa sampai rotinya nyembur dari mulutnya. Pagi ini Rio merasa sangat senang dan bahagia, melebihi rasa senangnya setelah selesai berhubungan badan dengan wanita-wanita di luar sana. Hatinya plong karena Rio merasa dia bisa bicara apa saja, bahkan soal seks yang tabu dan sama sekali tidak pernah dibicarakan dengan siapapun. Tapi dengan Sarah, Rio merasa tak perlu menutupi aibnya. Rio selalu merasa senang dan nyaman bersama Sarah, seperti pagi ini. Ra, saat kamu melakukannya, maksudku kamu membantuku ya terapi gitu itu, kamu gak ikut merasa nafsu? Tanya Rio. Aku jadi nafsu sama orang sakau? Lagian juga gimana mau nafsu sama ukuran penis sekecil itu? Balas Sarah. Otomatis Rio langsung mengejar Sarah. Enak aja, kecil. Kata siapa kecil? Sini lu belum rasain ya? Teriak Rio tetap mengejar Sarah. Emang kecil tahu cuma segini. Teriak Sarah sambil menunjukkan lingkaran kecil dari jempol dan telunjuknya. Sarah tertawa ngakak karena tahu Rio sangat malu. Dan kalau urusan kejar-kejaran, sudah pasti Rio gak bakal menang. Pasti cepat ngos-ngosan dan akhirnya berhenti mengejar Sarah. Makanya olahraga yuk, jangan olahraganya di atas perut doang, kata Sarah lagi. Rio tertawa. Ayo lap keringatmu terus mandi, jangan sampai telat ke kantor, kata Sarah sambil melempar handuk kecil ke arah Rio untuk menyeka keringatnya. Rio melakukan apa yang disuruh Sarah sambil matanya mengikuti gerak-gerik Sarah yang sedang menyiapkan pakaiannya. Rio merasa sangat damai. Hari ini pakai kemeja merah kan? Dasimu kayaknya masih kurang deh yuk, nanti aku kirim lagi deh, kata Sarah. Rio berdiri dan memeluk Sarah dari belakang, menaruh dagunya di bahu kanan Sarah. Ra, kita nikah yuk, kata Rio. Kenapa? Kocokan tanganku enak ya, balas Sarah tertawa. Rio tertawa dan mengangkat tubuh Sarah ke atas tempat tidur. Iya enak, aku ketagihan, balas Rio dan menindih Sarah dari belakang. Sarah bukannya protes, malah bertopang dagu. Kepala dan pipi Rio menempel di pipinya. Ayo buka celanamu kalau berani. 1 senti aja resletingmu turun, tamat riwayat pinkimu itu, ancam Sarah. Rio tertawa keras karena Sarah tahu Rio tak bakal berani berbuat lebih nekat lagi. Tapi tunggu, tadi Sarah bilang apa tadi? Pinky? Tanya Rio. Iya. Yang sering kulihat di gambar atau di video itu kan warnanya coklat gitu. Tapi kok penismu itu rada-rada merah muda. Pinky, kecil dan imut, so cute, kata Sarah tertawa meledek. Rio sangat jengkel, jadinya Rio dan Sarah seperti anak kecil yang berebutan mainan di tempat tidur. Guling-gulingan, pelintir-pelintiran, tindih-tindihan, dan tentu saja pemenangnya adalah Sarah. Sarah duduk di atas punggung Rio sambil melipat tangan Rio ke belakang, seperti adegan polisi membekuk penjahat. Nyerah. Oke, aku nyerah, Ra, sakit, rintih Rio. Makanya olahraga, kata Sarah lalu turun dari punggung Rio dan menarik tangan Rio membawanya ke kamar mandi. Mandi, waktumu tinggal 20 menit, kata Sarah mendorong Rio ke dalam kamar mandi. Saat Rio keluar dari kamar akan berangkat kerja, dengan cepat Rio mencium bibir Sarah. Lalu secepat mungkin kabur berlari sambil tertawa-tawa. Pinky, awas kamu ya, teriak Sarah. Rio jadi berhenti tertawa dan celangak-celinguk kalau ada orang lain di situ.
takut kalau orang lain mendengar Sarah memanggilnya Pinky. Sarah menutup dan mengunci pintu sambil tertawa. Hari ini banyak tempat yang ingin dikunjungi para istri bos dan Sarah harus menemani mereka. Sebenarnya para istri bos itu bisa pergi sendiri karena telah tersedia mobil dan sopir. Tapi mereka merasa tidak nyaman tanpa Sarah. Beberapa hari lalu ada beberapa istri bos itu pergi sendiri. Mereka memisahkan diri dari rombongan Sarah. Dan saat pulang mereka mengeluh. Karena bahasa yang agak beda, dialek dan aksennya, mereka jadi ketahuan kalau mereka orang luar dan pendatang. Jadinya barang yang mereka beli jadi berkali-kali lipat mahalnya. Begitu juga tempat makan yang mereka kunjungi, tidak seenak kalau mereka bersama dengan Sarah. Kalau bersama Sarah, mereka pasti akan mendapat barang yang bagus dan murah. Sarah sangat ramah, supel, dan pintar berkomunikasi. Bahkan para penjual akan dengan rela hati menurunkan harga barang dagangannya. Tak jarang mereka malah memberikan souvenir pada Sarah dengan cuma-cuma, dengan gratis. Para istri bos itu sangat menyukai Sarah. Ada satu orang istri bos yang awalnya merasa tidak suka dan tidak senang pada Sarah. Dia seperti iri pada Sarah. Tapi Sarah memperlakukannya dengan sangat baik, tetap ramah dan ceria. Sarah bahkan membantu dan mengobati lukanya saat kakinya lecet karena tergelincir pada waktu mereka mengunjungi sebuah bukit. Saat mereka kembali dan menuruni bukit, Sarah yang menuntun, memeluknya, bahkan terkadang menggendongnya sampai ke pos tenaga medis. Sejak itu, si ibu justru lebih dekat dengan Sarah dibanding dengan ibu-ibu lainnya. Jreng 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 jreng. Interupsi sejenak ya, Maida Risti. Aku ngucapin sangat terima kasih untuk segala like, komentar baik atau buruk. Aku ambil sebagai pelajaran, sebagai saran dan kritik, sebagai pembelajaran, sebagai ilmu. Selalu terima kasih untuk support kalian dalam bentuk apapun di aplikasi yang berbayar koin itu. Kemungkinannya pertengahan tahun ini, paling cepat sih ya, pertengahan tahun ini, seluruh novel-novelku yang ada di aplikasi berbayar koin itu akan aku tarik semua. Itu keputusan bersama. Keputusan yang diambil secara bersama-sama terkait dengan permasalahan pelanggaran hak cipta. Sejak 2019 ya, permasalahan ini sejak 2019 ternyata dan terbukti banyak novel-novel saya itu dijiplak, dikopi totalitas, hanya diganti judul dan nama-nama tokoh-tokoh yang ada di novel. Ada autor, aku bilangnya itu oknum ya, bukan autor. Karena kalau autor aku percaya mereka punya dedikasi, mereka jujur dalam berkarya. Jadi ada beberapa oknum yang benar-benar menjiplak dan mengkopi karya saya, novel saya, cerita-cerita saya, dan mengedarkan, mempublikasikan di aplikasi lain, bukan di aplikasi yang sama denganku. Yang parahnya itu, awalnya mereka mengaku bahwa merekalah penulis aslinya dan akulah si penjiplak. Alasan itu yang membuatku mengambil keputusan harus dikelirkan, harus dituntaskan. Aku sendiri sih tidak mempermasalahkan dan tidak apa-apa, it's okay kalau mereka itu menjiplak karyaku. Bahkan kalau ada orang yang meminta dengan resmi kepadaku untuk menyebarkan atau menjiplak karyaku, it's okay, silakan. Asal jangan memutarbalikkan fakta kalau akulah si penjiplak. Jadi aku ingatin untuk para Maida Risti tersayang, kalau saat ini atau nanti up karyanya di plafon mana saja, sebisa mungkin data-data basicnya, tulisan atau apapun tetap di save, tetap disimpan. Karena nanti mungkin di suatu saat, kita nggak tahu kapan itu bisa membantu kita untuk membuktikan autentik tulisan kita, keaslian karya kita. Nah itu dari aku, maaf aku mengambil waktu kalian sejenak, kita lanjutkan ya. Saat makan siang, Rio beserta para suami, si bos-bos itu, bergabung dengan para istri. Rio sambil senyum-senyum mendekati Sarah dan memeluk pinggang Sarah, seperti memamerkan pada semua orang dia sangat bangga memiliki Sarah. "Hai Pinky," sapa Sarah pada Rio. Otomatis senyum Rio langsung hilang.
Rio membalas dengan mencubit pinggang Sarah yang membuat Sarah menjerit dan refleks beberapa mata dari bos dan istri langsung memandang Sarah dan Rio. Hehe, ini Rio mencubit pinggang saya. Itu kodenya kalau dia lagi kepingin, kata Sarah tersenyum yang membuat semua orang yang mendengarnya jadi tertawa kecuali Rio. Ibu Sarah ini wajarlah kalau Pak Rio begitu. Ibu Sarah itu cantik dan seksi, apalagi kalian jarang bertemu, kata Pak Bos yang dari Surabaya. Maka siang itu Rio menerima banyak tips dan trik sebagai laki-laki. Ha ha ha. Awas kamu ya Ra, Rio mengirimnya WhatsApp. Ampun Pinky, balas Sarah melirik tersenyum pada Rio. Aduh, romantis amat sih nih dua orang. Jarak cuma beberapa meter aja sambil WhatsApp-WhatsAppan, kata ibu di samping Sarah yang kepo sempat melirik handphone Sarah tadi. Ibu ngintip aja. Rio tuh udah gak sabaran bu, tapi gak punya kuasa untuk mengusir atasannya, jawab Sarah yang membuat semuanya tertawa. Rio memilih diam, gak bakal menang dia melawan Sarah. Malam itu, Rio pulang larut sekali dengan bau alkohol di mulutnya. Sarah memberi alasan harus ketemu dengan klien calon pengantinnya supaya tidak ikut acara dinner itu, menghindari kejadian sebelumnya terjadi lagi, padahal Sarah hanya diam di kamarnya. Seperti biasa, Sarah membersihkan muka dan badan Rio, mengganti bajunya yang membuat Rio langsung tertidur. Malam berlalu dengan tenang dan aman. Besok harinya, Sarah sangat sibuk dengan para nyonya bos, menemani mereka belanja kulineran buat oleh-oleh, membantu packing, dan mengantar mereka ke bandara. Mereka pulang, tapi para suami masih tinggal. Seharian itu Sarah tidak bertemu dengan Rio. Rio pulang menjelang subuh dan bau alkohol pula. Istri-istri pulang, maka bebaslah para suami. Bebas merdeka. Begitu juga dengan Rio, dan Sarah tak ingin melarangnya. Rio ada di habitatnya, lingkungan kerja, dan orang-orang yang hampir sama persis seperti kelakuan Rio. Bagaimana bisa Sarah melarangnya, dan untuk apa Sarah melarangnya? Paginya, Sarah tak membangunkan Rio. Sarah juga tidak menyiapkan sarapan untuk Rio. Sebenarnya di hotel tersedia sarapan atau breakfast yang memang termasuk di sewa kamar. Tapi Rio tak ingin makanan dari hotel dan meminta Sarah yang menyiapkan sekalipun itu hanya roti. Sarah keluar dan bekerja. Beberapa hari bersama para istri bos membuat Sarah menunda janji temu dengan klien-kliennya. Jadi hari ini Sarah menebusnya. Saat makan siang, Sarah pun tidak kembali ke hotel. Sarah tetap bekerja dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa cepat pulang. Sarah membiarkan Rio menunggu di hotel. Begitu juga saat malam harinya, Sarah pulang teramat larut. Kamu marah karena aku pulang subuh? Kamu balas dendam? Kata Rio menyambut Sarah. Kenapa aku harus marah? Emangnya apa hakku? Balas Sarah. Kamu pasti marah, kata Rio kekeh. Enggak lah, beberapa hari ini kan aku menemani istri-istri bosmu terus, kerjaanku jadi banyak tertunda. Jadi hari ini aku ingin menebusnya, itu pun belum semua terhandle. Padahal aku kan harus pulang besok, jawab Sarah sambil meregangkan badan dan tangannya terlihat kecapean. Rio tersadar, Rio saja yang di kantor dengan para bos yang duduk hanya meeting merasa sangat capek, apalagi Sarah. Rio menghampiri Sarah dan memeluknya. Maaf dan terima kasih ya, kata Rio. Kamu belum mandi ya? Tanya Sarah sambil mengendus-endus di dada dan di badan Rio. Rio langsung menangkap kepala Sarah dan menjepit di keteknya sambil tertawa-tawa merasa menang. Nyiumnya itu langsung ke tempatnya, kata Rio tertawa. Sarah tidak memberontak, tapi menggigit kecil daging di bawah ketek Rio. Otomatis Rio melepas kepala Sarah sambil berteriak kesakitan. Sekarang Sarah yang tertawa. Sakit tahu, teriak Rio meringis tapi akhirnya ikut tertawa. Kamu gak mandi seharian ini? Tanya Sarah.
Kamu gak bangunin aku tadi pagi, jadinya aku telat. Gak sempat mandi, cuma gosok gigi dan cuci muka. Terus langsung ke kantor deh, pakai parfum yang banyak, cerita Rio tertawa. Gak sarapan juga? Tanya Sarah. Iya sih, tapi aku sempat order di kitchen tadi, jadi gak masalah lah, jawab Rio. Kamu itu yo, jangan terlalu tergantung padaku. Kalau aku gak ada gak lucu kan kalau kamu gak pernah mandi terus tiap hari telat sampai kantor, kata Sarah. Kalau kamu gak ada aku kan pakai alarm, Rio tertawa. Ya udah mandi sana, suruh Sarah. Ini mau tengah malam Ra, ntar aku demam, kata Rio. Alasan, kamu itu memang malas mandi. Sana, kan ada air panasnya. Sarah menarik Rio ke kamar mandi. Kamu mandiin ya, kata Rio menggoda. Ayo. Sarah langsung masuk ke kamar mandi yang membuat Rio menarik Sarah kembali keluar kamar mandi. Rio mengunci pintu kamar mandi dan mandi. Sarah tertawa. Belum pantas jadi JM, gumam Sarah. Ra, tunda beberapa hari lagi ya baru pulang, kata Rio saat mereka berdua ada di tempat tidur. Seperti biasa, kepala Rio di pangkuan Sarah sementara Sarah menonton drakor di handphonenya. Mulai lagi kamu yo. Ya enggak lah, aku sudah kelamaan di sini, jawab Sarah. Kita nikah ya, kata Rio lagi. Kalau kita nikah, otomatis dan harus kamu gak bisa main perempuan lagi dalam bentuk apapun. Gak bisa telepon, chattingan, medsos atau apapun. Kamu gak bebas lagi. Harus lepas obat penenangmu itu dalam jangka 3 bulan. Gak boleh bohong, sekalipun kita harus berantem karena kamu harus jujur. Dan yang terpenting dari semua yang penting, jangan pakai uang kantor sekecil apapun itu. Akan banyak aturan dan larangan-larangan lainnya juga, tapi itu poin-poin utamanya, kata Sarah. Serius nih Ra? Rio langsung melompat bangun dan memegang tangan Sarah. Duh, segitunya. Bercanda lah, masa sih aku serius? Pinkimu itu gak meyakinkan, kata Sarah membuat Rio menjepit kepala Sarah di keteknya lagi. Tapi kali ini Rio sudah antisipasi supaya Sarah tak bisa menggigitnya lagi. Aduh, sakit Ra, sakit, aduh Ra, teriak Rio kesakitan. Rio lupa, 2 tangan Sarah masih bebas. 1 tangan Sarah mencubit pinggangnya dan 1 tangan lagi meremas pinkinya. Ha. Rio kalah telak sampai meringis dan meringkuk di tempat tidur. Kamu keterlaluan Ra, keluh Rio yang membuat Sarah ngakak. Pinkimu itu kecil banget ya kalau lagi gak bangun, kata Sarah terus tertawa. Rio melemparnya dengan bantal dan membalik badan diam sampai ketiduran. Sarah jadi tak tega, menyelimuti badannya dan mencium samping kepala Rio sambil berbisik, maaf ya. Sarah sangat tahu kalau Rio benar-benar kesakitan. Kamu benar-benar pulang hari ini? Tanya Rio saat sarapan. Sarah mengangguk sambil packing. Rio mengambil tasnya dan keluar dari kamar tanpa bicara apapun, juga tak pamit. Saat makan siang pun Rio tak pulang ke hotel. Sarah menarik napas tersenyum. Rio tak tahu kalau hari ini Sarah tak mendapat tiket yang langsung ke Jakarta. Sarah tak suka kalau harus transit dalam waktu yang lama dan berjam-jam. Jadi memilih untuk membeli tiket yang langsung besok paginya. Jadi malam itu saat Rio kembali ke kamar hotel ingin mengambil tas dan baju-bajunya, Rio sangat kaget melihat Sarah ada di kamar. Rio langsung memeluk Sarah dengan sangat lama sampai Sarah kemudian mendorongnya. Kamu pasti belum mandi lagi ya Yo. Mandi ke sana, suruh Sarah, dan Rio tak berani menjepit kepala Sarah di keteknya. Rio malah langsung patuh dan langsung mandi. Rio juga makan seperti orang kelaparan. Pelan-pelan, makan kayak dikejar hantu, kata Sarah. Aku belum makan apapun dari pagi, Ra, kata Rio terus makan. Sarah menarik napas berat, menatap Rio. Apa yang terjadi dengan laki-laki ini kalau pisah denganku, pikir Sarah. Aku gak ingin tidur malam ini, aku akan memelukmu sepanjang malam, kata Rio saat mereka berdua sudah ada di tempat tidur dan bermain game di handphone. Tapi aku ngantuk banget Yo,
kata Sarah mengambil posisi tidur di samping Rio. Gak boleh tidur. Kamu kan bisa tidur di pesawat nanti, kata Rio memeluk Sarah. Sarah mematikan handphonenya dan menyimpannya di bawah bantal. Lalu Sarah merosot ke bawah ke selangkangan Rio. Wow, what's happened my dear Risti? 1 jam kemudian, Rio sudah mendengkur. Cak dikacak kacak. Oke, my dear Risti, lagu dikocok-kocok itu jadi ending di bagian ini aja ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Tetap semangat, tetap senyum, tetap baik hati, tetap melakukan kebaikan. Sampai bertemu, bye-bye, muah.